Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan informatif. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu atau belum mendengar pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas secara detail tentang storytelling berdasarkan kisah diambil dari buku Banjir Darah Kisah Nyata Aksi PKI Terhadap Kiai, Santri, dan Kaum Muslimin. Berikut kita langsung saja ke rangkuman kisahnya. Bab 32. Menginjak-injak Al-Quran seraya menyanyi dan menari. Adik-adik aktivis pelajar Islam Indonesia, PII, di sudut Nusantara manapun kalian, kenang dan wariskanlah cerita pahit yang dialami seniormu pada tanggal 13 Januari tahun 1965 di Pondok Pesantren Al-Jauhar di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kediri, Jawa Timur. Simaklah cerita dari Kakanda Masduki Muslim, Muhammad Ibrahim Rais, dan Zainuddin, 3 di antara panitia training kepemimpinan pelajar Islam Indonesia Nasional kala itu. Bersama retakan fajar di langit timur, dentang jam mengisyaratkan pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Kanda Masduki dan 127 peserta pelatihan mental pelajar Islam Indonesia sedang asyik membaca Al-Quran dan bersiap untuk salat subuh. Belum kering sisa air wudhu, mereka semua bersila di tingkah lantunan bacaan Al-Quran yang merdu. Namun, kedamaian itu dirontokkan. Tiba-tiba, sekitar 1.000 anggota PKI membawa berbagai senjata datang menyerbu mereka. Semua diminta diam, menurut, dan angkat tangan. Lafaz Allah yang bergema di seluruh relung dinding pesantren Al-Jauhar disumpal dengan bentakan-bentakan mereka yang kasar dan menghina agama. Pimpinan penyerbuan itu adalah Suryadi dan Harmono. Masa Pemuda Rakyat dan BTI itu menyerbu dengan bersenjatakan golok, pedang, kelewang, arit, dan pentungan sambil berteriak histeris. Ganyang santri, ganyang serban, ganyang kapitalis, ganyang masyumi, kalian pasti ingin mengamuk. Adinda aktivis Islam semua. Sebab, saat itu, sebagian massa PKI masuk masjid tanpa lepas sepatu dan sandal, mengambil Al-Quran, lalu memasukkannya ke karung. Kitab suci yang dipegang sebagian pelajar direbut dan dirobek seperti kertas tisu di toilet. Semua kitab suci itu dilempar ke halaman masjid, seperti membuang kotoran najis. Lalu para PKI itu menginjak-injak Al-Quran yang dionggokkan di halaman, seraya menari dan menyanyi. Wajah jumawa mereka sangat bahagia. Sebenarnya, Masduki dan kawan-kawan sudah hendak melawan, mati dalam jihad membela Allah. Tidak apa. Namun, senapan popor digunakan komplotan PKI untuk memukul dan meringkus para pelajar. Para pelajar kalah dalam jumlah dan kekuatan. Tubuh dan tangan mereka segera diikat dengan tali, lalu digiring dan dikumpulkan di depan masjid. Kepalanya ditempeli ujung senapan yang siap menyala kapan saja. KH Mahrus Ali, seorang ulama dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Setelah membereskan para pelajar Islam, massa PKI langsung menyerang rumah Kiai Jauhari, pengasuh Pondok Pesantren Al-Jauhar. Para PKI itu juga mengganyang adik ipar pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Makrus Ali. Ayah dari Gus Maksum itu diseret dan ditendang keluar rumah. Selanjutnya, massa PKI mengikat dan menggiring 98 orang, termasuk Kiai Jauhari, ke markas kepolisian Kras dan menyerahkannya kepada polisi. Di sepanjang perjalanan, para anggota PKI itu mencaci dengan makian kotor dan mengancam akan membunuh. Hampir semua tawanan itu disiksa. Bahkan, banyak di antaranya yang tewas dalam peristiwa berdarah pada 42 tahun silam itu. Saat peristiwa Kanigoro ini terjadi, PKI telah menguasai seluruh pelosok Kediri. Bahkan, pejabat pemerintahan, kepolisian, dan tentara telah dikuasai orang-orang dari partai pimpinan DNAIDIT itu. Di Desa Kanigoro sendiri, perbandingan kalangan santri dengan orang komunis adalah 1:25. Kaum santri dan kiai betul-betul terjepit. Namun, banyak banser dan ansor dari luar kota yang berhasil menyelamatkan mereka. Terus hidupkanlah cerita ini sebagai peringatan dan kesiapsiagaan kalau gerakan komunis penghina agama itu bangkit lagi. Dan kisahnya bersambung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen,
dan subscribe untuk konten-konten berikutnya. Semoga kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.